Saya pikir tidak seimbang dan tidak adil. Tadi malam saya melihat debat tersebut. Saya berpikir ada perubahan. Ternyata tidak ada sama sekali perubahan, sahabat. Nah, saya lihat debat Pak Esra dan Pak Budi ini, ya gitu-gitu aja, sahabat. Ya memang kita harus bersyukur juga Tuhan memakai Pak Esra dan Pak Budi ya. Video itu saya ambil dari sini, dari YouTube-nya Pak Esra Soru. Ini judulnya Pendeta Esra Soru, mengapa saya mau berdebat dengan Domitan dan apa yang saya baca ya. Nah, dan juga dari channelnya Pak Budi Asali, judulnya Tanggapan Buas terhadap Rudi Idiot Yohanes. Ya, kalau kita lihat mereka berdua sakit ya sebenarnya ya, agak sakit hati karena komentar-komentar dari orang Kristen. Mungkin Pak Budi ini lebih ke dua orang yang dia sakit gitu ya, dia sakit hati karena dua orang, yang satu teman, dua-duanya teman kita juga gitu, satu Rudi Yohanes, satu lagi Pak Deki Gadas ya. Oke, mungkin teman-teman merasa oh ini ya cuman komentar doang lah atau apa, tapi saya mau ajak teman-teman lihat ini ya. Ini salah satunya, ada dua orang sebenarnya. Ini satu namanya Suli, satu namanya Gohara. Ini meninggal bunuh diri cuman karena komentar-komentar nyinyir seperti yang dihadapi oleh Pak Esra Soru dan Budi Asali. Jadi teman-teman yang komentar-komentar, teman-teman jangan pikir itu cuma gue cuma komentar doang, cuma ngomong doang ya. Nah, komentar teman-teman itu bisa sangat beracun dan itu bisa sangat istilahnya sangat menusuk hati orang-orang gitu ya. Satu lagi ya, kelebihan orang Islam dari orang Kristen. Ini jujur ya, fakta loh ya. Bahwa orang Islam itu sangat menghormati pemimpin agama mereka. Sangat tunduk, sangat hormat. Apakah ustadz, apakah kiai, apa guru ngaji. Itu sangat dihormati. Apa yang diajarkan mereka patuh. Gak seperti orang Kristen dihotbahin, gerenengi. Pendetanya dirasani, pendetanya digibahi. Padahal tahu gak, firman Tuhan mengatakan dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 17. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Penatua apa? Pemimpin gereja. Patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Tahu gak sih? Ya. Tetapi justru malah tidak dihargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ya, rasa prihatin saya terhadap Pendeta Budi Asali dan juga Pendeta Esra Soru. Kita tahu, mereka baru saja menerima tantangan debat dari Kodondi, dan mereka hadir serta berdiskusi dengan sangat luar biasa. Walaupun banyak kekurangan, walaupun banyak mungkin kesalahan yang dilakukan oleh Pendeta Buas dan Pendeta Esra Soru, tetapi kita wajib mengancungi jempol buat keberanian kedua pendeta ini dan rasa toleransi beragama dari kedua orang ini. Kita harus mengatakan bahwa dua orang ini sangat luar biasa, teman-teman. Sangat gentleman. Dengan adanya debat kemarin, itu sekaligus menunjukkan bahwa diskusi lintas agama ini bisa dibawa ke ranah akademis. Bisa dibuat menjadi diskusi yang santai. Diskusi yang menyenangkan. Berkat diskusi-diskusi seperti ini, stigma buruk perbedaan agama itu bisa dicairkan. Bisa diredam. Sehingga orang di luar sana melihat bahwa diskusi agama itu hal yang lumrah dan bisa akademis kok. Nggak ada masalah. Sama seperti misalnya kita lihat ya, dulu ada tayangan nama ILC, Indonesia Lawyers Club, di mana di situ yang dibahas adalah politik. Ya, orang-orang yang berbeda pandangan politik itu saling berargumen. Tapi selesai itu oke, teman semua gitu. Begitu juga dengan debat agama ini. Dengan adanya debat secara offline ini membuat orang-orang di luar sana melihat bahwa nggak ada masalah loh sebenarnya dengan agama. Kita bisa diskusi dengan enak. Itulah kenapa saya sangat bangga dengan Pendeta Budi Asali yang saya bilang ya, ini berani melakukan perubahan. Kita tahu, beberapa tahun ke belakang, sebelum zaman COVID, itu diskusi pernah. Ya, pernah terjadi juga. Tetapi waktu zaman Pendeta Saifuddin,
itu diskusinya mulai kasar. Yang terakhir-terakhir kan setelah zaman almarhum Ustadz Moko Ginta, itu kan udah mulai zamannya pendeta Buluku Suntur Saipudin Ibrahim ya, melawan pihak-pihak muslim ya, seperti Prof. Meneshem Ali dan sebagainya. Itu udah mulai agak nggak enak. Terus COVID, maka dihentikan semua diskusi seperti ini. Dan sekarang sudah selesai COVID. Udah saatnya kita membuat perubahan. Dan kita lihat pendeta Buas ini bisa dibilang ya, berkat pendeta Buas berani tampil, ini mulai diikuti pendeta lain. Contohnya, pendeta Esra Soru sudah mau ikut diskusi. Terus pendeta Muriwali ya, itu dari kemarin ngemis untuk bisa berdebat dengan Kodonditan. Terlepas dari belum terjadi, tapi kita lihat ada keinginan dari pendeta MIM. Begitu juga dengan pendeta Deki Ngadas, yang dikatakan sudah oke untuk tampil berdebat. Padahal sebelumnya Deki Ngadas tuh nggak pernah mau, teman-teman. Deki Ngadas nggak pernah mau. Artinya apa? Berkat pendeta Budi Asali, Esra Soru tampil, ini membuat bahwa diskusi ini enak kok. Diskusi ini benar-benar bisa membuka mata orang di luar sana. Jadi kita harus berterima kasih. Dengan pendeta Budi Asali membuka jalan untuk pendeta-pendeta yang lain mau tampil berdiskusi. Karena selama ini kan mereka ditakut-takuti. Mereka ditakut-takuti oleh Polycarpus dengan dibilang, jangan debat dengan pihak muslim. Nanti kalian ditangkap, nanti kalian dipersekusi, kalian dibeginikan, dibegitukan. Sengaja propaganda demi propaganda disampaikan para Polycarpus. Betul tidak? Selama ini kan mereka ngomongnya gitu. Termasuk Tanpa Ragi, Andre Tunggal, Wak Donat, dan sebagainya. Selalu ngomongnya apa? Jangan debat dengan pihak muslim. Nanti ditangkap kita. Nanti penistaan dan sebagainya. Ah, nggak enak. Nanti kita di sana diserbu sama ormas Islam. Dipukulin dan sebagainya. Sengaja mereka jual ketakutan itu supaya orang nggak mau diskusi. Kenapa mereka lakukan itu? Ya nanti kita akan bahas. Jadi memang banyak orang yang dengan sengaja ingin menghentikan diskusi lintas iman ini, teman-teman. Ini biar kalian tahu ya. Jadi ada kelompok yang memang ingin menghentikan diskusi ini. Karena menurut mereka diskusi dengan pihak muslim itu tidak menguntungkan. Tidak menguntungkan terutama kepada pihak Kristen. Dengan diskusi-diskusi seperti ini, yang ada orang mualaf. Di mana-mana terjadi mualaf. Sedangkan yang murtad ada nggak? Belum kita temukan. Bukan nggak mungkin ya, tapi sampai detik ini belum. Kan begitu, belum. Sehingga banyak sekali orang ingin menggagalkan. Termasuk debat yang sebelumnya diadakan di bulan 12 tahun lalu, yang di Jogja kemarin, Budi Asali sama Kodondi, itu sempat mau dibatalkan, teman-teman. Tapi terakhir pindah tempat. Pindah tempat ngurus lagi, akhirnya jadi. Itu hampir dibatalkan, kenapa? Karena ada pihak-pihak tertentu yang nggak pingin debat ini terjadi. Dan kita tahulah orang-orang ini siapa gitu kan. Kalau dari pihak muslim pingin sekali. Mohon maaf kita katakan pingin. Kenapa? Karena dengan diskusi ini iman saudara-saudara kita makin kuat, di mana-mana banyak orang yang jadi mualaf, kan begitu. Dan ini kita sayangkan. Upaya-upaya supaya debat ini tidak terjadi, itu terus dilakukan oleh kaum-kaum yang tidak bertanggung jawab. Ya, di mana kita bisa lihat hasilnya, bahkan mereka mengintervensi, sengaja mengolok-ngolok, sengaja melemahkan pendeta Budi Asali, supaya pendeta Budi Asali nggak mau ikut debat lagi. Supaya pendeta Budi Asali jangan lagi berdebat dengan Donditan. Saya barusan dapat kabar ya, kemarin saya dapat kabar dari Kodondi, di mana pendeta Budi Asali itu mempending debat berikutnya. Padahal Kodondi itu punya rencana bulan depan atau 2 bulan lagi akan ada debat lagi. Karena ini kan sudah selesai pemilu, jadi bisa debatnya itu makin kencang. Kalau kemarin itu kan terkendala karena pemilu. Nah, ini udah selesai, maka sebenarnya harusnya bisa lebih cepat, lebih banyak. Dan setelah kontak kepada pendeta Budi Asali minta dipending. Ya kita nggak tahu. Padahal kemarin itu semangat dia. Selesai ini kita akan lanjut. Udah diagendakan. Sudah diagendakan semua, tiba-tiba dipending. Jadi kuat dugaan ya,
Nampaknya ini imbas dari sakit hati Pendeta Budi Asali karena terus-terusan dihina oleh teman-teman sesama Kristen, dan memang sengaja, ya, sengaja hinaan itu dibuat oleh para Polikardus supaya Pendeta Budi Asali tidak lagi mau berdebat dengan pihak Muslim. Jadi memang sengaja dibuat seperti itu. Padahal kita udah lihat ya, berkat Pendeta Budi Asali, itu suasana diskusinya dicair. Jadi enak gitu. Harusnya pendeta-pendeta yang lain meniru Pendeta Budi Asali. Kalah menang itu hal yang biasa. Betul tidak? Kalah menang itu hal yang biasa gitu. Janganlah gara-gara Pendeta Budi Asali dianggap babak belur, ya, dianggap cuman dipermainkan oleh Kodondi, sehingga kalian hujat dia sedemikian rupa, sampai menurut Tamparagi itu berpotensi. Ya, punya potensi membuat orang-orang jadi kepikiran bunuh diri. Nah, itu disampaikan Tamparagi, dan di konten sebelumnya saya sudah bahas ya. Dan di sini yang mau saya bahas adalah beda tanggapan. Beda tanggapan antara pihak Muslim dan pihak sebelah dalam melihat Pendeta Budi Asali. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa Pendeta Budi Asali diperlakukan seperti itu? Nah, saya punya jawabannya yang disampaikan oleh pendeta juga. Ya, karena menurut pendeta itu, ya, yang namanya Kristen Protestan, mohon maaf, memang sampai sekarang seperti itu, teman-teman. Nah, tapi nanti kita buka-buka ya. Tapi di sini saya mau tampilkan dulu beda perlakuan antara umat Muslim kepada Buas dengan orang-orang Polikardus atau Laskar Polikardus kepada dia ya. Saya kasih contoh seperti ini, teman-teman. Ini contoh komentar ya. Ini contoh komentar dari pihak Muslim kepada Pendeta Budi Asali dan Esra Soru. Ya, contohnya seperti ini, teman-teman. Pak Esra, Budi, Rita Wayu, dan lain-lain, itu orang baik lah sebenarnya. Tidak seperti Tamparagi, Dewi Bulan, Saipudin yang sejenisnya pengecut. Ya. Terus komentar berikutnya, nih, dari Muslim nih semua teman-teman, dari Muslim. Gue respect sama Pendeta Budi Asali. Emang pendeta-pendeta sama oten lainnya aja yang nggak ada akhlak ya. Jadi dibilang pendeta yang lain dan oten-oten itu nggak ada akhlak. Mungkin efek pada dosanya sudah ditebus, sehingga mereka memperlakukan Budi Asali seperti itu kan gitu. Nih, apapun backgroundnya, kepada yang sudah sepuh, coba beradablah, jangan dihina. Pendeta Budi Asali menghina agama sendiri atau agama lain juga enggak. Ya, jadi Pendeta Budi Asali ini nggak menghina siapapun gitu. Malah dengan umurnya begitu, masih terima undangan buat diskusi. Jadi tolong dihargai. Apapun ceritanya, Pendeta Budi Asali itu sesepuh. Secara usia, kita harusnya hormat kepada beliau kan begitu. Ini kalau dari Muslim, luar biasa ya, komentarnya bagus-bagus. Nih. Tapi kita salut dengan keberanian Pendeta Buas dan Pendeta Esra. Mereka sudah dengan gagah berani mewakili kekristenan. Sangat pengecut mereka yang cuma nyinyir di channelnya. Kapan kalian mau tampil di debat offline melawan Islam? Tanda tanya. Ya. Saya sangat menghargai sikap kesatria Pendeta Budi dan Esra dalam membela keyakinan mereka. Namun sayang akamolaritas orang-orang ya, sekitarnya. Ya, kalian bisa lihat, kalau dari pihak Muslim, itu hampir semua komentarnya itu memuji. Ya, kalaupun ngejek, ya ngejek Polikardusnya, bukan ngejek Pendeta Budi Asali dan Esra Soru gitu. Paling ada bilang, ya sayang gitu kan, masih bebal gitu. Itu yang disayangkan. Tapi semua salut dengan Pendeta Buas dan Esra Soru yang dengan gentleman. Dengan gentleman berani untuk diskusi, dan sekali lagi ya, dengan munculnya mereka, ini kan membuat yang lain jadi tertarik. Membuat pendeta yang lain melihat bahwa diskusi lebih bagus seperti ini. Betul tidak? Ya, jadi pihak Muslim memuji, sedangkan pihak internalnya sendiri malah menghujat secara besar-besaran kepada Pendeta Buas dan Esra Soru. Ya, kalian bisa lihat bagaimana hujatan demi hujatan dibuat oleh sebelah, itu bahkan sampai membuat kedua orang ini kecewa. Dan mungkin saya tampilkan supaya ada bukti bagi teman-teman yang mungkin belum lihat konten yang kemarin ya. Kita tampilkan supaya kalian tahu. Ya, shalom saudara-saudara. Pada kesempatan ini saya ingin membahas satu hal. Masih ada hubungannya dengan perdebatan kemarin antara saya dan Pendeta Budi Asali melawan Rolitan dan Umar. Nah, pada waktu saya melihat beberapa komentar di dalam YouTube maupun juga Facebook ya, atau juga
setelah dipotong masuk ke TikTok, juga saya melihat di sana, ada cukup banyak orang yang mengomentari perdebatan itu. Dan mereka menyesalkan mengapa saya mau meladeni orang-orang seperti Donitan dan Umar di dalam perdebatan itu yang jelas-jelas tidak berilmu yang cukup. Ya. Ada yang bahkan sangat menyatakan sangat kecewa dengan pendeta Islam. Kenapa mau meladeni orang seperti itu? Ada juga yang menganggap bahwa Pak Islam telah menurunkan nilainya sedemikian rupa, menurunkan kualitas sedemikian rupa hanya untuk menghadapi orang semacam Donitan dan Umar. Ada juga yang menganggap bahwa ini adalah suatu kegiatan yang tidak bermanfaat. Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah buang-buang waktu saja menghadapi orang semacam itu. Nah, mungkin pertama-tama saudara perlu menyadari apa sebenarnya tujuan saya. Saya berkali-kali melakukan debat dan pandangan seperti itu memang selalu ada. Ya, saya hargai, apalagi datang dari saudara-saudara Kristen yang saya tahu juga bahwa itu disampaikan dengan tulus. Hanya mungkin kita mempunyai pemahaman yang berbeda. Karena bagi saya itu bermanfaat atau tidak itu dilihat dari tujuannya. Ada juga yang mengatakan bahwa ya ini kan agama bukan untuk diperdebatkan. Ada juga yang mengatakan bahwa Tuhan dan kebenarannya tidak perlu dibela. Ya memang kita tidak sedang membela Tuhan. Tuhan sanggup membela diri sendiri, tapi kan Tuhan tidak turun dari langit untuk membela kebenaran. Dia justru memakai hamba-hambanya. Ya, kalau dikatakan juga bahwa itu adalah suatu kegiatan yang tidak bermanfaat. Nah, saya kira tergantung tujuan itu ya. Nah, saya hanya ingin menyatakan bahwa, oh ya dalam hal ini ada juga yang mengatakan bahwa kenapa kalau memang mau debat, tidak debat dua arah. Tidak ada kewajiban bahwa debat itu harus dilakukan dua arah. Kalau mau lakukan dua arah juga bisa lebih baik lagi. Ya, itu kalau memungkinkan ya silakan. Tapi kita harus mengingat bahwa di dalam Alkitab itu ada mandat apologia. Ya, mandat apologia itu ada di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15. Dibilang bahwa kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Ini kata-kata memberi pertanggungan jawab ini dalam bahasa Yunani adalah apologia. Tapi memberi jawab ini kepada siapa? Kepada orang yang meminta pertanggung jawab dari kamu. Tentang apa? Tentang pengharapan yang ada padamu. Pengharapan yang ada padamu ini pasti menyangkut iman Kristen. Jadi bukan menyangkut iman orang lain. Jadi sebuah tindakan apologia itu tetap diperlukan sekalipun itu tidak melakukan serangan terhadap iman orang lain atau kepercayaan orang lain atau kitab suci orang lain. Karena itu maka sekalipun debatnya, ini bukan berarti saya anti debat dua arah ya. Tapi debat satu arah pun itu tetap dibenarkan oleh kitab suci karena memang tujuannya apa? Tujuannya adalah memberi pertanggungan jawab tentang pengharapan Kristen. Nah, dalam hal ini adalah pihak Donitan yang memberikan tantangan tentang hal itu. Yang mempertanyakan iman Kristen. Memang pada akhirnya rasanya aneh karena pihak Islam yang diwakili oleh Donitan dan Umar ini bukan memberikan pandangan Islam tentang hal itu, malah meminjam pandangan Yahudi. Tapi dia mau pinjam tangan atau pandangan Yahudi atau Islam pun tetap yang dipertanyakan di sana itu adalah tentang iman Kristen. Yaitu dalam hal ini sesuai temanya adalah hamba Tuhan di dalam Yesaya 53 yang tentu saja oleh Islam maupun oleh Yahudi itu dianggap sebagai orang Kristen salah menafsirkan dan mengarahkan pasal itu kepada Yesus. Nah, maka kita memberikan pertanggungjawaban
memberi jawaban bahwa waktu kita mengarahkan itu kepada Yesus, itu bukan sebuah kesalahan tafsir. Dan itu dibuktikan di dalam perdebatan. Nah, sekarang gini, terkait dengan tujuan ini, dianggap buang waktu kek, atau tidak level kek, atau bagaimana. Memang saya juga tahu tidak level. Tapi, kenapa saya mau? Saya melakukan debat itu bukan untuk diri saya. Dan saya mau melakukan debat itu juga bukan untuk lawan debat saya, dalam hal ini adalah Donditan maupun juga umat. Bukan. Memang saya berusaha memberitakan Injil juga kepada orang-orang lain yang ada di situ, baik Kristen maupun juga Islam. Saya juga beritakan ini. Soal ada hasil atau tidak itu kan bukan urusan saya. Kan saya hanya memberitakan Injil, toh pertobatan itu datang dari Tuhan. Ya, kayak debat kemarin ya. Saya nggak ngerti ada orang-orang yang banyak lah ya, termasuk Daging Gajas, mengatakan ini buang-buang waktu sia-sia. Dia memang mengatakan bahwa kami menang, memang jelas. Tapi dia tetap mengatakan itu perdebatan yang sia-sia. Nggak level. Tidak sedikit pun, tidak ada satu kata pun dia mengatakan tentang penginjilan. Padahal itu merupakan tujuan utama dari saya setidaknya. Dan waktu saya diskusi dengan Ezra, satu hari sebelum debat itu, malam itu, yang menyebabkan kelas terbayar saya liburkan itu, kami mendiskusikan strateginya. Bukan untuk menjawab argumentasi saja, tapi bagaimana atau di mana atau kapan atau bagaimana atau nginjilnya atau di mana. Nah, kalau itu dikatakan sebagai sesuatu yang sia-sia, tidak berguna, kan konyol. Belum lagi di Yohanes si sang debater ini orang idiot memang. Mereka katai kami sebagai dungu dan sebagainya. Karena kok mau membiarkan mereka melakukan syahadat itu, orang jadi mualaf disyahadatkan di situ, orang idiotnya tidak ngerti. Yang bayar hotel itu si Donditan, bukan kami. Lalu dengan hak apa kami mau melarang dia melakukan hal itu? Dan kalau mengapa saya tidak keluar saja? Saya tidak keluar karena saya kepingin melihat soal orang syahadat itu gimana modelnya. Saya belum pernah tahu soal hidup saya. Ya, shalom teman-teman semua. Seperti kita lihat ya, barusan itu adalah curhatan dari Pak Esra Soru dan dari Pak Budi Asali yang barusan sudah debat dengan Donditan dan kroco-kroconya ya. Video itu saya ambil dari sini, dari YouTube-nya Pak Esra Soru. Ini judulnya Pendeta Esra Soru, mengapa saya mau berdebat dengan Donditan dan apa yang saya baca ya. Nah, dan juga dari channelnya Pak Budi Asali, judulnya Tanggapan Buas terhadap Rudi Idiot Yohanes. Ya, kalau kita lihat mereka berdua sakit ya sebenarnya ya, agak sakit hati karena komentar-komentar dari orang Kristen. Mungkin Pak Budi ini lebih ke dua orang yang dia sakit gitu ya, dia sakit hati karena dua orang, yang satu teman, dua-duanya teman kita juga gitu, satu Rudi Yohanes, satu lagi Pak Deki Gadas ya. Oke, mungkin teman-teman merasa oh ini ya cuman komentar doang lah atau apa, tapi saya mau ajak teman-teman lihat ini ya. Ini salah satunya, ada dua orang sebenarnya. Ini satu namanya Suli, satu namanya Gohara. Ini meninggal bunuh diri cuman karena komentar-komentar nyinyir seperti yang dihadapi oleh Pak Esra Soru dan Budi Asali. Jadi teman-teman yang komentar-komentar, teman-teman jangan pikir itu cuma gue cuma komentar doang, cuma ngomong doang ya. Nah, komentar teman-teman itu bisa sangat beracun dan itu bisa sangat istilahnya sangat menusuk hati orang-orang gitu ya. Nah, saya sendiri juga di komentar di channel saya juga banyak yang seperti tadi Pak Budi Asali dan Pak Esra Soru yang bilang, oh tanpa lagi sih ngapain begini, Kang Bari ngapain sebegitu. Ya sudah, kalau saya bilang cuman ya udah, kalau lu nggak suka ya nggak usah nonton, selesai gitu.
Nah, tapi ada juga orang-orang yang istilahnya Pak Budi, seperti Pak Budi dan Pak Esa gitu sudah meluangkan waktu, sudah mempersiapkan dan lain-lain dengan serius, tapi dapat komentar seperti itu menyakitkan buat mereka. Itu yang mau kita bahas ya. Jadi pertama, saya harap teman-teman hati-hati dalam berkomentar terhadap siapapun juga. Karena itu bisa berdampak sangat parah. Nah, yang paling parah ya ini ya. Ini di Korea ya, artis yang bunuh diri karena komentar-komentar, dapat komentar nyinyir. Nah, ini Gohara bunuh diri, bagaimana komentar jahat netizen bisa membunuh. Nah, saya cukup yakin teman-teman tidak mau membunuh orang karena komentar. Jadi sekali lagi hati-hati dalam berkomentar ya. Termasuk saya mau ngomongin buat teman kita sendiri, Pak Rudiones dan juga Pak Deki Ngadas, hati-hati kalau berbicara. Mungkin buat kalian ya itu sudah biasa, kadang-kadang bilang orang bego, tolol, dan lain-lain. Nah, itu buat teman-teman kalian mungkin biasa, tapi buat orang yang mendengarkan itu sangat menyakitkan. Nah, ini Pak Budi sampai bilang balik nih ya, Rudy idiot Yohanes. Jadi ini adalah respon ya, jadi saling ngata-ngatain. Dan ini kan jadi konyol ya teman-teman ya, sesama Kristen seperti ini menyedihkan dan ya saya udah nggak tahu lagi mau ngomong apa ya. Ini dua-duanya empat ini teman saya semua ya, tapi cuman gara-gara ngomongan-ngomongan begini, ngomongan-ngomongan tidak berguna gitu ya, cuman nyakit-nyakitin doang ya. Oke. Jadi dari kejadian ini teman-teman, ya, dari kejadian ini kita bisa belajar bahwa Polycarpus dan Laskar Polycarpus ini entah kenapa semua ini kalau kita lihat ya, setelah kita survei ini berasal dari Protestan. Dimana kalau kita lihat nampaknya para Polycarpus ini mewarisi roh protes, roh tukang komplain dari seniornya tuh. Karena kan memang Protestan, pecahan dari Katolik. Betul tidak? Protes kepada Katolik. Nah, ini memang kita sayangkan. Cara mereka memperlakukan orang tuh beda sekali dengan Katolik. Kalau Katolik, kita bisa lihat mereka memegang teguh yang namanya magisterium. Ya, mereka ada namanya magisterium. Artinya pucuk pimpinan. Artinya ada apa tuh namanya? Ya tanggung jawab masing-masing lah gitu ya. Ada pembagiannya gitu. Nggak boleh sembarangan dengan pimpinan. Mereka percaya bahwa pimpinan ini tentu saja orang yang terpilih, orang yang belajar, orang yang ngerti gitu. Kalau di Katolik kalian bisa lihat, misalnya kalian Katolik di kota mana, kalian ketemu dengan Katolik yang di kota lain, ya, ataupun ketemu dengan romonya, itu mereka tetap respect. Walaupun mereka nggak tahu romo ini romo apa gitu. Yang penting gelarnya romo atau pastor, mereka hormat. Karena magisteriumnya jalan. Ngerti kan teman-teman? Kalian ketemu nih, atau ada orang Katolik kalian lihat, dia dari kota Solo, ketemu dengan romo yang ada di kota Medan, dia akan hormat. Karena dia tahu ini romo. Ini sama dengan Islam. Kalian ketemu dengan ulama, ustadz dimanapun, kalian akan hormat. Kita harus hormat dengan ustadz-ustadz, walaupun dia bukan ustadz kita kan, gitu. Bukan dia yang ngajari kita, tapi kita tahu dia pemuka agama. Dia mengajarkan agama. Beda dengan yang sebelah ini teman-teman. Apalagi Laskar Polycarpus. Beda sekali teman-teman. Kalau mereka pengikutnya siapa, ya udah dia akan puji itunya saja. Sama yang sebelah akan dia hajar. Contoh nih, grupnya Pak Bom-Bom, Laskar Pak Bom-Bom, Laskar Polycarpus Bom-Bom. Itu kalau ketemu dengan Wak Donat, habis tuh Wak Donat dimaki-maki sama mereka. Ketemu dengan pendeta Esra Soru habis dimaki juga. Begitu juga dengan laskarnya pendeta MIM. Ketemu dengan Pak Bom-Bom dimaki. Mereka nggak peduli Pak Bom-Bom ini mau pendeta kah, mau apalah di gereja, nggak peduli mereka, teman-teman. Yang mereka ikuti cuman perkataan atasan dia gitu. Atau pendeta yang ada di atas dia. Kalian bisa lihat kayak Gilbert Lumondong kemarin. Habis dihujat dia sama jemaat-jemaat gereja lain. Tapi kalau jemaatnya Gilbert, ya semua membela Gilbert. Namanya mereka jemaat Gilbert kan, mereka bela Pak Gilbert. Tapi yang dari gereja lain ngamuk teman-teman. Habis Gilbert Lumondong dimaki-maki. Itulah saya bilang rohnya itu beda. Ya, rohnya itu beda. Dan ini juga yang menjadi keresahan dari pendeta Sarah Anthony. Jadi pendeta Sarah Anthony udah katakan,
Memang beda dia bilang, agama dia dengan Islam. Kalau Islam ini luar biasa, mereka sangat hormat dengan pemimpin agamanya. Sangat hormat. Nah, seperti yang dia sampaikan seperti ini. Menurut saya kita harus belajar dari saudara-saudara muslim dalam hal memberi. Orang-orang muslim itu berani luar biasa, all out luar biasa. Satu orang bisa membuka rumah makan gratis. Mereka itu mengabdi kepada agamanya luar biasa. Supaya mendapatkan keselamatan, mendapatkan pahala. Orang Kristen yang katanya sudah diselamatkan, sudah diterima, sudah dicintai. Tapi heran, pelitnya bukan main. 10% dibahas nggak habis-habis. Katanya kalau nyanyi seluruh hidupku milik Tuhan. Kasih 10% aja berbantah-bantah. Kasihan deh lo. Saya ini kan cuma mengatakan kebenaran. Salahnya di mana? Bahwa di Palestina ada orang Kristen. Bahwa kita tidak boleh mengutuki. Tapi saya dinista. Ada yang mengatakan pendeta sebut yang kayak di toilet itu, coba bayangkan. Buktikan bahwa akhlaknya buruk kan. Padahal firman Tuhan berkata bahwa kita harus menghormati para pemimpin. Terutama mereka yang berkhotbah dan mengajar. Saya tidak pernah masuk Kristen. Saya dari kandungan sudah Kristen. Tapi persoalannya bukan di sana. Persoalannya dengar baik-baik ya. Bahwa Yesus yang masuk di dalam hati saya. Dan Yesus tidak mau keluar dari sana. Dan ingat firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayat 22. Siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Entah Anda yang benar, entah saya yang benar. Hanya Tuhan yang tahu. Ini kelebihan orang Islam dari orang Kristen. Jujur ya, boleh ya. Bahwa orang Islam itu solidaritas antar sesama itu lebih dari orang Kristen. Jangan dikritik, kalian duduk di sini dan mengkritik mereka. Mereka membayar tenaganya, waktunya, uangnya. Pergi ke Palestina demi menolong sesama saudara muslim. Dan orang Kristen apa yang mereka lakukan? Mereka diam saja kan? Karena di Palestina juga banyak orang Kristen. Padahal firman Tuhan mengajarkan kepada kita. 1 Yohanes 3 ayat 18. Hendaklah kamu berbuat baik kepada semua orang. Terutama kepada kawan-kawan seiman. Tidak ada satupun orang Kristen, satu denominasi gereja atau gereja-gereja besar yang berpikir, yang punya ide, mari kita kumpulkan uang dan kita tolong saudara-saudara Kristen yang di Palestina. Benar? Satu lagi ya, kelebihan orang Islam dari orang Kristen. Ini jujur ya, fakta loh ya. Bahwa orang Islam itu sangat menghormati pemimpin agama mereka. Sangat tunduk, sangat hormat. Apakah ustadz, apakah kiai, apa guru ngaji. Itu sangat dihormati. Apa yang diajarkan mereka patuh. Gak seperti orang Kristen dihotbahin, gerenengi. Pendetanya dirasani, pendetanya digibahi. Padahal tahu gak, firman Tuhan mengatakan dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 17. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Penatua apa? Pemimpin gereja. Patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Tahu gak sih? Ya. Nah, tetapi justru malah tidak dihargai. Bukan lagi mencari jiwa, mencuri jiwa. Saya katakan dari mimbar ini, semoga ada yang mendengar. Ngeri loh, ngeri. Ya, bayangkan gereja yang sudah ada disuruh pergi karena ada gereja yang mau buka. Buka dong gereja di Papua sana, kita dukung bareng-bareng, amin. Ya, depan udah ada gereja, buka di depannya, depan-depanan. Bahkan ini tempat yang sudah ada gereja, suruh pergi karena ada satu gereja yang lebih buka, yang lebih berkuasa. Saya tuh hati saya, biar nggak apa-apa saya curhat di sini. Mumpung ini tayang di DB TV biar semuanya nonton di DB Restoration. Apa sih yang kita cari? Apa sih yang hamba-hamba Tuhan cari? Apa sih yang orang Kristen cari? Toh pada akhirnya kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Kalau memang tujuannya cari jiwa, kenapa harus seperti itu? Sedih loh saya tuh. Sampai mau tidur tuh saya kepikiran. Ya, sampai saya bilang sama suami saya mau syuting di YouTube. Saya mau ngomong soal ini. Saya mau sebut nama itu pendeta. Suami saya bilang, sabar say, jangan.
Jadi jelas ya, Islam itu sangat hormat kepada pimpinan. Beda dengan sebelah. Wah, mereka nggak peduli, tusuk aja teman-teman, tikam gitu kan. Kita bisa lihat, bahkan jemaat biasa itu kadang-kadang merasa dirinya lebih pintar daripada pendeta. Contohnya siapa? Wak Donat. Wak Donat dengan modal baca Bible, merasa dirinya udah lebih pintar daripada pendeta manapun. Pak Bom Bom juga sama gitu. Merasa udah paling ngerti, wah saya paling paham Bible, siapa yang bisa lawan saya gitu kan. Lebih ngerti dia daripada pendeta yang udah sekolah teologi berapa tahun, udah yang jadi doktor teologi atau apapun. Mereka tuh kan saling membenarkan bahwa dirinya lebih pintar. Kalau kroco-kroconya, laskar-laskar Polikardus ya bela atasannya gitu kan. Kroconya Wak Donat, bela Wak Donat. Mereka seperti itu. Nggak ada rasa hormatnya. Nggak ada, teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena roh yang ada di dalam diri mereka itu roh protes. Roh yang akan terus memprotes apapun. Komplain saja kerjanya. Ya, roh komplain. Beda dengan Islam. Karena Islam itu adalah ketundukan. Berserah diri. Betul tidak? Kita agama berserah diri. Kita menghormati. Pendeta Budi Asali, beliau usianya sudah tua, senior. Kalau bicara pelayanan, udah jelas lah. Ada buktinya. Betul tidak? Terus Anda merasa lebih baik daripada dia. Terutama yang tukang komplain-komplain tuh. Kalau Laskar Polikardus ya mungkin komplain karena mereka mengikuti Polikardusnya. Kalau yang Polikardus, itu atas dasar apa berani mengatakan pendeta Budi Asali dan Esra Soru bodoh, tolol, dan sebagainya? Apa kalian lebih baik? Itu kan kalian merasa kalian lebih baik daripada mereka. Begitu kalian yang disuruh maju, AIO juga kalian. Dijamin jadi badut. Kalau mereka yang maju tuh, jadi badut mereka. Tapi sekali lagi ya, saya melihat bahwa ini memang diagendakan. Supaya pendeta buas ini nggak mau lagi berdebat. Begitu juga nanti kalau ada pendeta yang berani untuk berdebat, itu pasti sengaja dilemahkan. Karena mereka sudah lihat. Organisasi ini kan organisasi besar. Mereka mempelajari bahwa nggak ada gunanya berdebat dengan pihak muslim. Karena agama mereka bukan agama yang istilahnya disebarkan dengan cara diskusi. Enggak, teman-teman. Beda dengan Islam. Islam itu kan agama diskusi. Agama akal. Islam agama yang menggunakan akal, mengedepankan akal. Kita lihat dulu Wali Songo menyebarkan agama dengan apa? Diskusi. Dengan cara diskusi kan? Ada perdebatan juga yang terjadi. Sedangkan agama Kristen bukan agama yang disebarkan dengan cara itu, teman-teman. Beda. Agama Kristen disebarkan dengan cara apa? Masuk ke pelosok. Misionaris dikirim ke daerah-daerah. Bagi tempat-tempat yang sedang bencana, kasih bantuan, kasih Indomie, tawarkan, ya tunjukkan bahwa kita ini agama yang suka membantu, agama kasih kan begitu. Awal-awal ya kasih kebaikan gitu. Tapi kalau sesama mereka ya kasih makian seperti yang dialami Esra Soru. Kalau untuk kepada Muslim tunjukkan gitu kan, supaya mereka mau tertarik pindah agama, supaya mereka murtad. Itu agama Kristen disebarkan dengan cara itu. Bagi brosur, itu kan dilakukan, bagi brosur dan sebagainya. Terus kasih tahu pengalaman-pengalaman. Itulah kenapa murtadin-murtadin itu dibawa keliling dari gereja ke gereja yang lain untuk memberi kesaksian. Apakah kesaksiannya setelah mereka membandingkan ayat per ayat, kitab per kitab? Ya, saya pelajari di Quran seperti ini, saya pelajari di Bible jadinya seperti ini. Enggak, teman-teman. Coba lihat murtadin, kesaksiannya apa? Saya sedih. Saat saya sedih, saya ketemu dengan roh ini yang memeluk hangat saya. Kalau enggak, saya pergi ke rumah teman saya. Saya dengar ragu rohani. Tiba-tiba hati saya tenang. Ya. Kalau enggak, saya lagi stres, diajak sama teman ke gereja. Setelah dengar, setelah nyanyi lagu rohani, hati saya plong. Kalau enggak, saya lagi di toilet. Tiba-tiba, ya saya ketemu dengan roh. Belum lagi yang kaki kotor. Ketemu roh yang kaki kotor. Nah, lebih dahsyat lagi tuh. Nggak usah saya tampilkan lah, nanti ngamuk mereka nih. Jadi, kalian bisa lihat, ada perbedaan di antara dua agama ini. Sehingga tentu saja, mereka merasa bahwa nggak ada gunanya debat.
Kalian bisa lihat ya, kalau Muslim itu malah lebih banyak yang bilang, oke, kita diskusikan. Kita diskusikan lebih bagus. Apalagi dengan debat offline seperti ini, jujur ya, hubungan bisa jadi lebih bagus, karena ketemu langsung kan, salaman, duduk, ngopi bareng, makan bareng. Tentu saja bertemu secara langsung, dengan bertemu secara online, itu beda. Beda, teman-teman. Secara online, oke, kita berteman dengan dia, kita sering ngobrol, ya. Kita tahu tentang dia. Tapi tidak mungkin sedekat yang ketemu langsung. Ngerti kalian kan? Nggak mungkin, teman-teman. Itu perbandingannya mungkin kamu ketemu online tuh 5 jam atau 5 hari, ya. Harus 5 hari, itu mungkin kamu baru sedekat dengan orang ketemu 10 menit secara langsung. Kalau ketemu secara langsung, nggak mungkin dia berani maki-makian sembarangan. Tahu batasan. Kalau online, kadang-kadang orang bisa keceplosan, entah apa aja dia tulis. Apa aja dia sebutkan, karena dia merasa dia nggak kenal saya kok, cuman foto, udah saya maki dia. Kita lihat, yang online kan biasa kebablasan seperti itu. Bisa kebablasan. Jadi, sekali-kali memang harus ada yang offline seperti ini. Supaya makin bagus hubungan. Dan saya sudah katakan ya, saya ini pemerhati teman-teman. Pengamat dari diskusi ini. Dulu, diskusi ini nggak sebrutal sekarang. Entah kenapa makin kesini makin brutal. Itu saya akui. Dulu, setelah diskusi, kita masih bisa ketawa bareng, bahas tempat wisata, bahkan ada yang bahas harga cabai, ada yang bahas tentang pacaran dan sebagainya. Mereka bahas yang aneh-aneh. Saya sama Herdi masih bisa bahas ikan cara panggang seperti apa. Bahkan Herdi berapa kali bilang, udah datang ke sini, nanti saya jemput dan sebagainya. Kita masih bisa gitu. Walaupun di debat, orang kalau nonton kita debat tuh udah kayak berantem. Udah kayak berantem. Tapi di belakang kita ketawa-tawa. Ya. Karena kita kan cuma mau mengedukasi, bukan mau perang gitu, bukan mau perang fisik. Tapi kalau yang sekarang, entah kenapa saya lihat, benaran tuh udah kayak mau perang fisik, teman-teman. Udah mau baku hantam. Udah mau baku hantam. Itulah kenapa kadang-kadang kita butuh kopdar. Butuh kopi bareng gitu. Ya, boleh secara ngopi aja, ataupun diiringi dengan diskusi seperti yang dilakukan Kodondi. Nah, kalau Kodondi kan dia iringi dengan seperti ini. Kalau saya biasanya, saya ngajak, ya udah kita ketemu, kita makan. Saya pernah sama Joshua Teu, ya saya juga pernah dengan Luga, kalau Luga udah sering lah ya. Terus juga Aderion, kita ketemu. Terus juga dengan ini, si siapa? Lamsen Naibaho. Kita bisa, teman-teman. Bisa kok, gitu. Sama Pastor Sarah juga ketemu, gitu. Nah, kita malah merencanakan kalau bisa ketemu dengan yang lain. Supaya apa? Bagus hubungan ini, teman-teman. Bisa enak hubungannya. Ya, kemarin saya juga ada rencana sama Ica, cuman Icanya yang nggak mau tiba-tiba ya, setelah dipengaruhi oleh Polikarpus. Karena mereka itu kan seperti itu. Mengatakan, jangan ketemu Muslim, nanti begini, begitu, gitu kan. Sengaja ditakut-takuti. Jahat sekali, teman-teman. Jahat sekali mereka. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan kalian lihat sendiri ya, perbedaan bagaimana Pendeta Budi Asali itu disukai, dipuji lah, ya, dihormati di Islam, sedangkan di Kristen malah dihujat, dihina sedemikian rupa. Begitu juga dengan Pendeta Sarah Anthony yang sudah menjelaskan, dia pun sedih, kenapa di kekristenan nggak bisa menghormati orang yang lebih tua, petinggi agama gitu ya, dia sedih gitu. Itu faktanya memang, ya, memang seperti itulah yang terjadi. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan bagi teman-teman ya, sedikit iklan. Bagi teman-teman yang suka menonton debat lintas agama, ya kan ada sebagian ini kan nggak nonton reaksi saja. Kalau saya kan lebih banyak reaksi sekarang. Kalau kalian yang suka dengan debat, ya, yang suka melihat kayak Bang Zuma, Uni Rifa, Kores berdebat secara langsung, ya, itu kalian kalau bisa nontonlah di channel-channel yang kalian tahu pemiliknya. Karena kita sekarang bingung gitu. Banyak channel itu yang kita nggak tahu siapa pemiliknya, jujur ya. Kami pun nggak tahu siapa pemiliknya. Tiba-tiba namanya Muslim, dia siarkan live-nya, karena kita nggak bisa cegah orang siarkan live. Mereka kan ngambilnya dari TikTok. Tapi kita nggak tahu siapa pemiliknya. Nah, jadi lebih bagus, ya, alangkah baiknya kalian nonton di channel-channel yang, ya minimal kalian tahu lah pemiliknya. Daripada kalian subscribe, kalian nonton, tiba-tiba bulan depan jadi channel Kristen. Tiba-tiba jadi channel penghujat Islam. Kan lucu gitu. Kalian pikir channel Muslim rupanya nyamar. Nah, jadi nontonlah di channel yang kalian tahu pemiliknya. Salah satunya adalah Dakwah Islam Media nih. Ya, jadi tolong di-subscribe, tolong ditonton bagi yang suka nonton debat. Terutama Bang Zuma ya, ini di Komal. Oke?
Dan kita juga ada satu channel lagi, Kisah HMC, yang ini channel lama, udah 86.000 subscriber, turun ya, sebelumnya ini 89.000. Jadi ini sudah vakum mau 2 tahun lebih. Kita akan aktifkan kembali, karena kita memang sudah siapkan studio, di mana saya akan undang narasumber-narasumber untuk ngobrol podcast langsung, dan open cam ya. Bukan seperti ini, kalau ini kan cuma foto, itu akan open cam, cuman bedanya saya pakai topeng. Nah, bagi teman-teman mungkin udah tahu lah. Kayak saya kalau ke tempat Kodondi, ya saya pakai topeng. Seperti itu. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.